jangan dikira ini maunya Pak Prabowo. RUU TNI ini diajukannya sejak jadi dari Pak Joko Widodo. Jadi jangan karena Pak Prabowo ini tentara, lalu kiranya ini maunya Pak Prabowo. Mereka ini, saya cermati mereka, behavior perilaku mereka, itu pokoknya apa saja yang dilakukan oleh tentara, salah. Satu. Yang kedua, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pelemahan demokrasi, kebijakan-kebijakan sosial yang dibiayai oleh Barat itu Amerika dan Eropa, pasti mereka dukung. Nah, kelompok LSM kami biasa menyebutkan dengan gerombolan LSM Menteng itu karena mereka berkantor di sekitar Menteng. Saya lihat masuknya TNI hari ini di kementerian dan lembaga itu harus dilihat, harus dipikirkan, harus dilihat semata-mata untuk penguatan kita dalam bernegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam. Selamat berpuasa. Tinggal 9 hari lagi. 20 hari lagi. 20 hari lah. Ya kan? Dan selamat menjelang buka puasa. Selamat menjelang buka puasa. Apa kabar, Kisman? Alhamdulillah. Syukurillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih mantap menjalani Nampaknya semakin berakhir puasa semakin segar, bukan semakin lemas ya? Iya, puasa itu ya bukan berarti harus lemas. Iya. Puasa itu ya kan kalau di luar Ramadan kan puasa itu untuk sehat. Dan jarang sekali orang sakit karena puasa gitu. Iya. Orang tidak bisa berpikir karena puasa juga salah ya. Ya, Justru semakin dia berpuasa, cara berpikir, kemampuan berpikirnya makin meningkat. saya biasanya habis sholat asar saya jalan cepat 2 jam sampai menjelang buka puasa. Pantas terlambat ke sini. Karena macet. Kakak Kisman, ini kita kan baru saja mengikuti ya. Begitu lamanya soal undang-undang TNI ini dibahas, ya kan? Ribut sana sini berbagai pihak. Sampai terakhir tadi sebelum diketok saja mahasiswa itu demo di gedung DPR. Tapi ternyata sidangnya sedang berlangsung dan kemudian langsung disepakati oleh DPR. Oleh DPR, semua fraksi setuju untuk mengesahkan revisi undang-undang TNI, ya kan? Nah, di dalam pasal-pasal ini, dalam undang-undang ini kan memang kita juga sebenarnya apa yang dipersoalkan itu kan nggak terlalu prinsip ya. Hal-hal biasa saja mungkin ya. Jadi ada 3 pasal penting dalam perubahan itu. Yaitu pertama adalah pasal 7. Ada tambahan tugas operasi militer selain perang. Yes. Ya memang militer nggak hanya perang kan? Ya. COVID kemarin tuh hampir ditangani oleh militer dan polisi. Ya. Bahkan Kepala Satgas Nasionalnya Letnan Jenderal almarhum Bang Doni Monardo. Ya, benar. Kan dia kan kalau nggak salah BNPB ya? BNPB. Ketua BNPB. Kan nggak dipersoalkan kan? Tragisnya BNPB-nya waktu itu dijabat oleh Bang Doni Monardo perwira aktif. Ya mantan dan Kopassus kan? Mantan Jandan Kopassus, mantan Pangdam Patimura, mantan Pangdam Siliwangi, dan Sekjen Wantanas. Ya jadi kalau kita lihat dari pasal 7 itu,
Yang dipersoalkan tadi tugas TNI itu hanya 14, kini menjadi 16. Nah, tambahannya itu kan sebenarnya biasa-biasa saja. Ya, misalnya membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber. Itu kan apa sih yang dipersoalkan kalau Udah ada tentara kok. pegang situ? Udah jalan juga. Iya, selama ini kan Maijen yang pegang ini. Mayor Jenderal. Terakhir itu yang menjabat sekarang Letnan Jenderal, Kepala Badan Cyber Nasional Pak Hinsa Siburian. Nah, Ya. sekarang diganti dengan yang baru lagi setelah diganti Ya. Pak Hinsa berakhir. Kemudian membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kan bagus. Misalnya, kemarin kan waktu ada sandera kita di Filipina, itu kan Kiflan Zen yang datang ke sana. Kalau nggak Mantan militer. Bang Kiflan tidak bisa, Pak. Ya. Saya pernah ke sana juga, Pak. Bang Kiflan di sana itu setiap sholat, saya pernah ke sana, Bang. Ya, Bang Kiflan di sana itu kalau ada sholat tidak boleh ada pasukan MLF dan MLP-nya Nurul Miswari itu tidak mau jadi imam, kecuali Pak Kiflan yang tidak mau jadi imam. Tapi kalau ada Pak Kiflan yang jadi imam. Ya. Jadi kalau kita lihat-lihat yang diributkan ini nggak jelas, ya, gitu. Nanti kakak mungkin bisa membahasnya. Jadi kemudian pasal 47 misalnya, kementerian lembaga yang bisa diisi TNI. Tadinya kan 14. Tadinya 10, Sebelumnya 10, kini 14. 16. Sekarang 16. Dan undang-undang TOK tadi 16. Jadi Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, atau Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer, dan Mahkamah Agung. Kementerian KKP. Kementerian KKP dan BNPP, Badan Pengelola Perbatasan. Ya, itu kan hal-hal biasa sebenarnya. Tidak ada hal yang perlu dipersoalkan, yang prinsip. Makanya kita bingung, apa tujuannya demo-demo ini, protes-protes ini terhadap undang-undang TNI ini. Ya, Bang Jul, Silakan. saya tidak kaget. Tapi hari ini kita harus memulai, kita bersyukur alhamdulillah revisi undang-undang pertama, revisi undang-undang ini sudah disahkan oleh DPR. Ya. Tuh, itu dulu. Yang kedua, harus diingat bahwa ini juga supaya jangan dikira ini maunya Pak Prabowo. RUU TNI ini diajukannya sejak jadi dari Pak Joko Widodo. Jadi jangan karena Pak Prabowo ini tentara, lalu kiranya ini maunya Pak Prabowo. Iya. Tidak. Ini harap dicatat para pemirsa Unpacking. Ini maunya sejak Pak Jokowi. Yang mengajukan ke Yang DPR mengajukan itu DPR juga Pak Jokowi. periode Pak Sudah Jokowi. sempat dibahas di DPR. Tapi karena mengalami transisi, lalu ditunda sampai Pak Prabowo dilantik dulu. Sudah sempat di era Pak Jokowi, sudah sempat dibahas. Jadi ini dulu supaya jangan dikira, ini kan ada teman-teman yang masuk, kami aktivis sering menyebutnya dengan kelompok LSM Menteng. LSM Menteng ini gerombolan LSM yang pokoknya apa saja yang dibikin tentara itu salah. Apa saja yang dibikin TNI salah. Apa saja yang dibikin oleh ABRI salah. Malaikat datang pun bilang yang dibikin ABRI dan TNI itu benar, tetap aja di mata teman-teman LSM Menteng ini salah. Malaikatnya pun salah. Hah? Malaikatnya pun jangan disalahkan gitu loh. Ya. Jadi saya terus terang Bang Julpon, saya tidak kaget kalau lihat perilaku teman-teman ini dalam melihat revisi undang-undang TNI. Cuma ada 6. 6 itu satu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 3 Badan Keamanan Laut Bakamla. 4 Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang ex officio kepalanya itu adalah Menteri Dalam Negeri. Ini menyangkut dengan perbatasan. ya. Kalau orang sipil mau bertugas di perbatasan ya bagus juga gitu lah. Tapi kan ini kan menyangkut dengan keselamatan negara. Ya. Penyusupan dan lain-lain sebagainya gitu lah. Baru yang kelima Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Militer. Pindah pidana militer.
sebelumnya di Mahkamah Agung sudah ada kamar ketua kamar militer dan tata usaha negara yang dijabat oleh hakim agung yang berbasis tentara. Lalu yang keenam Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini menyangkut dengan pengawasan laut dan sebagainya. Saya, Bang Julpan, jujur saya harus bilang ini masih kurang. Kalau lihat tantangan permasalahan masih kurang. Mungkin perlu tambah 4 lagi, tapi ya udah terlanjur diketok sih. Kalau teman-teman DPR sempat diskusi sama saya bilang masih kurang. Ada tambah 4 lagi ya, bahkan 5. 1, imigrasi. Karena imigrasi ini menyangkut dengan Dulu kan Dirjen Imigrasi itu tentara. lalu lintas orang. Pak Pranowo, Pak Hugeng yang kemudian menjadi Kapolri, itu menjabat Dirjen Imigrasi. Kenapa tentara, adiknya Gubernur Pak Soeharto itu, Gubernur Jawa Timur itu kenapa tentara? Saya Karena ingat dulu Niklani. Niklani tentara. Nah, karena ini menyangkut dengan lalu lintas orang. Kalau toh tidak dirjennya, minimal direktur intelijennya. Direktur intelijen keimigrasi itu tentara. Ini menyangkut dengan lalu lintas orang. Iya. Pergerakan orang, kita tidak tahu penyusupan apa dan sebagainya. Nah, itu satu yang perlu ditambah lagi tuh. Ke depan mungkin tadi di aturan tambahan bilang dievaluasi dalam 2 tahun lagi. Kalau perlu ditambah lagi 1, imigrasi. Yang kedua kepabeanan, menyangkut dengan lalu lintas barang. Bea cukai. Iya, kepabeanan, bea cukai itu ini, tapi kepabeanan menyangkut dengan masuknya keluar barang. Ini harus ada orang tentara minimal dari angkatan laut. Ya. Yang masuk di sana. Itu. Yang berikutnya adalah frekuensi udara. Ini harus ada orang angkatan udara. Di mana tempatnya? Kementerian Informasi dan Digital. Komdiji. Minimal dirjen di sana, eselon 1 di sana. Karena ini menyangkut dengan penguasaan frekuensi lalu lintas udara. Ada judi online di sana. Ya. Harus ada tentara di sana. Ini yang belum masuk di undang-undang ini. Yang berikutnya menyangkut dengan penguasaan laut dan udara. Kementerian Perhubungan. Minimal di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, minimal di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ada tentara aktif yang ditugaskan di sana. Nah, baru yang terakhir karena menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, yaitu Bulog. Bang Julpan pasti ingat Pak Bustalni Arifin itu dikirim jadi atase, dikirim jadi konjen RI di New York untuk bergaul dengan para mafia beras Yahudi, lalu dipulangkan oleh Pak Harto jadi Menteri Koperasi dan Kepala Bulog selama hampir 20 tahun. Dan Pak Bustani Arifin itu tentara. Iya. Tentara aktif. Kenapa? Karena dan kita selama dijabat oleh Pak Bustani Arifin, bayangkan tuh tidak pernah ada gejolak harga dan beras apa segala macam gitulah. Itulah karena menyangkut yang hajat hidup orang banyak. Pemerintahan manapun hanya 2. Begitu beras bermasalah, begitu minyak bermasalah, maka bisa terjadi instabilitas dalam pemerintahan. Ini yang harus kita mau bilang bahwa ya tentara harus ada di situ di wilayah-wilayah seperti tadi 6 itu saya bilang masih kurang. Tambah 5 lagi yang tadi saya sebutkan, 1 imigrasi, 2 di Pabean, bahkan mungkin juga di pajak di bagian intelijen, ada direktur intelijen pajak, terus Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, dan lalu frekuensi udara, Kementerian Informasi dan Digital. Sebenarnya kan begini Kak ya, kita ini melihat, kita kan reformasi itu sudah masuk 26 tahun. Bahkan kalau 98 itu 27 tahun udah reformasi itu ya. Nah, diserahkanlah
persoalan-persoalan strategis negara ini Pada sipil. itu kepada sipil. Karena berantakan. Korupsi di mana-mana. Iya kan? Nah, ini kan harus dievaluasi selama 27 tahun ini, dievaluasi. Nah, tentu saja coba diberikan kesempatan dengan sistem pengelolaan dan manajemen yang baik kepada TNI Polri misalnya kan. Nah, katakanlah porsinya mungkin selama ini Polri lebih besar dari TNI. Kan gitu. Kalau Polri sekarang itu masuk di kementerian saja ada 19. Sebentar lagi Sekjen DPD itu mantan Kapolda Riau Muhammad Iqbal dan nanti naik bintang 3 di sana kalau dia jadi sekjen. Jadi di kementerian saja itu sudah 19. Ya mungkin ada sekitar 20 lebih pertama dengan lembaga. Kan tidak jadi masalah. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran TNI di dalam struktur strategis di dalam pemerintahan kita, ini kan bagus sebenarnya. Semuanya kan sama aja ya, tinggal kita mau kontrol seperti apa. Hanya kan begini, sentimen ketidaksukaan kepada TNI itu dianggap ini cerita masa lalu dibawa kepada sekarang. Kan ini kan sudah banyak yang berubah. Iya kan? Kata Pak itu sejak jadi dari Adam Malik sampai Nabi Adam itu kan nanti kan akan banyak berubah. Nah itu dia. Iya kan? Jadi begini Bang Julpan, saya mau bilang bahwa saya balik lagi, ada sekelompok LSM di kita ini dan dulu itu mereka berkantor di kawasan Menteng. Ya sekitar 3, 4, 5 lah. Mereka ini saya cermati mereka, behavior perilaku mereka itu pokoknya apa saja yang dilakukan oleh tentara salah. Satu. Yang kedua, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pelemahan demokrasi, kebijakan-kebijakan sosial yang dibiayai oleh Barat itu Amerika dan Eropa, pasti mereka dukung. Nah, kelompok LSM kami biasa menyebutkan dengan gerombolan LSM Menteng itu karena mereka berkantor di sekitar Menteng. Itu pokoknya salah aja. Kalau sudah tentara salah, ya dugaan saya ya dipahami karena mungkin mereka hidup dan sewa kantor yang biaya adalah dari asing. Ya. Sehingga ya wajar saja kalau udah begitu. Ya ke depan yang namanya Pak Prabowo juga yang namanya bantuan-bantuan pada LSM di dalam negeri juga harus ditertibkan, minimal Mendagri harus ditertibkan dari mana penggunaannya untuk apa, ada pertanggungjawaban, jangan asal. Karena akibatnya ya begini, harusnya kan begini Pak Julpan. Kalau mereka itu punya kepedulian yang tinggi kepada bangsa dan negara. Kita boleh saja beda. Karena perbedaan itu membuat kita bisa mencapai kemajuan. Tapi dalam titik tertentu jangan harusnya kan right or wrong is my country, not wrong my sendiri lah. Kira-kira gitulah. Jadi yang merong-rong itu sendiri. Mari kita berantem. Tapi jangan kekurangan kita di dalam negeri dipakai oleh teman-teman ini untuk menjelek-jelekan Indonesia di luar. Ini dari dulu. Yeah. Saya cermati mereka ini masih dari akhir-akhir eranya Pak Harto. Kekurangan kita dipakai untuk diekspor di luar, dieksploitir di luar, Itu lalu untuk apa? untuk dapat faedah lah. Dapat dana. Dapat faedah lah. Kalau nggak begitu ya bagaimana gitu lah. Ini yang tidak bagus. Sampai satu waktu Bang Julpan, saya teringat di tahun awal 2000 itu masih yang sama, yaitu LSM yang sama lah, yang hari ini ribut juga. Mereka apa saja yang dibikin tentara salah. Akibatnya ada kelompok sipil yang datang demo ke kantor Kontras. Saya ingat Yeah. kantor Kontras di
di kantor Kontras, sampai ke sana dialog lalu ditanyain, kalian ini nasional atau membawa kepentingan asing? Oh, kita nasionalisme kita tidak diragukan. Oh, kalau begini gini deh, coba hafal Pancasila dan UUD 45. Begitu hafal Pancasila nggak bisa hafal. Begitu masuk ke UUD 45 apalagi. Marah yang demo ini. Lalu spontan turunin celana, dikencingin kepala dan mukanya ya para petinggi Kontras ketika itu gitu loh. Jadi saking udah marahnya masyarakat sipil juga itu yang demo ke kantor Kontras. Jangan begitulah. Kita rasional, kita harus diskusi, mari kita rasional. Cuma para pembuat kebijakan di pemerintahan juga jangan menganggap civil society ini segelintir teman-teman dari LSM Menteng. Tidak seperti itu. Mereka kan sekarang ini pakai cantolan hidupnya kembali di fungsi TNI yang dulu kita sebut dengan ABRI. Bagaimana ada ini kalau boleh bilang meminjam istilah yang sudah dipakai oleh bekas Presiden PRD Dinda Haris Ruslimoti. Ini berpikirnya bukan pakai otak, tapi pakai dengkul dan jidat. Kenapa? Dua fungsi ABRI atau TNI itu, salah satu fungsinya adalah adanya peran sosmed di DPR. Iya, iya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Dan ABRI ikut menentukan nasibnya. Hari ini ABRI tidak ikut menentukan nasibnya sendiri. Yang menentukan nasibnya itu adalah masyarakat sipil yang ada di DPR sana. Ya kalau dulu kan dari Kodim bisa jadi wali kota. Ya kan? Waktu masa dua fungsi. Masa dua fungsi dan ada bingkar badan kekaryaan gitu loh. Ya, panglima daerah bisa jadi gubernur gitu loh. Sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada. Jadi ini kalau bilang dua fungsi, ini otaknya nggak jalan nih teman-teman gerombolan. Ya karena dasarnya kebencian. Atau tadi seperti kakak Kisman bilang, dasarnya juga karena bayaran. Kalau model begini ya tidak terlalu kemungkinan dugaan saya dengan begini ada masukan, ada pemasukan dari dengan aksi seperti ini. Bagaimana mungkin ya pembahasan di DPR itu hal biasa aja Pak Bang Julpan. Bang Julpan pasti ingat lah. Bang Julpan ini jadi anggota DPR dari tahun 99. Di era Orde Baru. Bahkan sebelum Bang Julpan, saya tahu kebetulan di era Pak Habibie itu ada puluhan undang-undang yang dibuat. Dalam 2 tahun lebih sedikit itu, Pak Habibie itu berhasil buat ada puluhan undang-undang. Itu hampir semuanya dibiayai oleh asing. NDI. Pintunya satu, NDE, USAID, sama UNDP. Ya. Ini duit bergelimang di DPR ketika itu, dolar itu pakai koper-koper. Tidak ada tuh teman-teman ini teriak apa-apa. Dan pembahasannya tuh hampir 95 sampai 97% bahasnya di DPR. Bahasnya di hotel mewah. Nggak ada itu yang teriak. Ya. Jadi undang-undang itu selama DPR ini pembahasannya tuh di Bang Julpan pasti tahu lah. Bang Julpan jadi anggota DPR dari tahun 99. Tidak ada yang tidak dibahas di hotel mewah gitu. Ini kan karena tidak ada yang bisa dijual menjadi isu politik. Menjadi isu. Nah, sementara kan kalau undang-undang TNI ini kan ada yang bisa dijual menjadi isu politik sehingga inilah yang diriburkan. Nah jadi saya ingat begini Kak Kisman. Pada masa Orde Baru, ya kan, karena dulu kan sebenarnya LBH itu LSM kan belum banyak. Hanya ada mungkin yang paling menonjol itu LBH di masa Adnan Buyung Nasution. Itu kan memang sering mungkin rutin ya, apakah bulanan atau tahunan mendapat bantuan dari Novib, funding dari luar negeri dari ada beberapa dari Belanda. Dari Belanda. Itu yang termonitor. Nah sehingga waktu itu Pak Harto perintahkan kepada 3 menteri, kalau nggak saya Menteri Dalam Negeri, mungkin Menteri Sosial atau Menteri Agama, ya
masanya si Alam Shah Prawira Prawira Negara. Negara, keluarkan SK. Kalau nggak salah SK apa nomor 77 atau apa saya lupa lah. Bahwa setiap bantuan-bantuan yang masuk dari funding yang masuk ke Indonesia itu harus melalui pemerintah. Tidak boleh langsung. Gitu. Itu caranya pada masa Orde Baru begitu. Tidak seperti sekarang setelah reformasi ini, sebebas-bebasnya dana-dana asing itu masuk yang tidak terkontrol untuk siapa, untuk apa, kan nggak jelas. Nah ini saya kasih tahu pengalaman Putin lagi. Putin itu capek. Di demo tiap hari, ribut tiap hari, akhirnya dia keluarkan keputusan bubarkan yang namanya NGO dan stop bantuan-bantuan dari asing. Aman sekarang yang namanya Rusia. Nah jadi memang kita harus sadar bahwa banyak memang mental-mental masyarakat kita ini masih bisa dimanfaatkan oleh asing untuk kan memang untuk merusak Seingat saya Bang negara Irfan, kita. 2005 itu USAID mengucurkan dana saja tuh 1,7 triliun buat teman-teman kegiatan. Jadi saya menduga, sekali lagi saya ulang, saya menduga apa yang dilakukan teman-teman hari ini di gerombolan LSM Menteng ini bagian dari rencana besar, skenario besar untuk pelemahan negara. Ya. Kenapa? Karena pelemahan negara itu cuma dua. Lemahkan tentaranya, lemahkan intelijennya. Begitu dua instrumen ini lemah, maka kekayaan kita yang tidak ada tandingannya di dunia hari ini, terutama sumber daya alam, di luar minyak, yang non minyak. Kalau minyak kita kecil lah. Tapi kalau non minyak, nggak ada yang bisa imbangi kita di dunia hari ini. Ya padahal bantuan yang dikasih asing itu kan hanya nggak berlebihan juga untuk cukup makan, ya kan? Ya. Tapi memang bagaimana ya, orang memang ini kan persoalan mentality ya, gitu. Kok tega kita ini menggunakan provokasi dana asing yang untuk memprovokasi kita sendiri. Nah ini kemudian yang merusak kepentingan bangsa dan negara kan? Saya pribadi sebagai civil society, ya saya himbau teman-teman yang ada di gerombolan LSM Menteng, udahlah, ada kekurangan di dalam, mari kita diskusikan, mari kita bahas sama-sama, tapi tidak harus menjadi cantolan untuk menjelek-jelekan bangsa sendiri ke luar negeri hanya untuk mencari uang-uang recehan dan uang kecil seperti itu. Mari lihat, janganlah saat ini. Kita perlu konsolidasi kekuatan untuk kita bangkit. Kita tunggangi Pak Prabowo untuk banyak hal yang mau dibuat untuk Pak Prabowo ini yang menyangkut dengan kepentingan rakyat kecil yang miskinnya masih terlalu besar dibandingkan dengan kondisi saat ini. Itu yang saya imbau. Tapi kan demokrasi itu kan ada batasnya. Masa demokrasi tanpa batas? Iya kan? Iya dong. Demokrasi memaki-maki orang seenaknya. Ini bukan demokrasi, gila ini. Iya kan? Bukan orang demokrat dia. Memaki-maki orang, mencaci-caci maki orang. Ini bukan manusia, ini orang gila, nggak waras. Terus, kalau misalnya dikenakan hukum kepada dia, lalu negara salah. Melanggar HAM. Nah, perintah salah, langgar HAM. Melanggar HAM. Kakak bayangkan. Ini dulu saya ingat sekali Sultan Takdir Ali Samana itu berdebat soal demokrasi dengan Sidney Hook. Sidney Hook ya. Profesor. Dia bilang, Sidney Hook bilang, kalau Anda bicara demokrasi sebebas-bebasnya, Anda bayangkan orang lagi asik-asik nonton di dalam bioskop, semuanya senyap nonton, tiba-tiba ada satu orang berteriak, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Nggak ada kebakaran. Kemudian orang kucar-kacir semua sampai tunggang langgang ada yang mati. Keinjak-injak. Terus ini dia bilang, oh ini kan demokrasi, nggak boleh ditangkap. Saya berteriak ini karena demokrasi. Nah ini kan, ini orang-orang seperti ini ada dan masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Nah ini kan maksud saya, itulah orang-orang seperti
netizen, Gen Z, ya, itu harus bisa menseleksi mana orang yang waras, mana orang yang tidak waras. Jangan kalau kita mendukung orang yang tidak waras, kita pun jadi tidak waras. Ini kan tidak boleh didekati dengan emosi, Kak, ya. Ini nggak bisa, Bang Julpan. Intinya beginilah, saya cuma mau bilang bahwa hari ini apa yang dilakukan DPR bersama dengan pemerintah untuk revisi Undang-Undang TNI ini sudah bagus, sudah bagus dan Sudah tepat pas, lah, pas, dan tepat. Kalau tuh ada protes itu riak-riak kecil dan tidak mewakili mayoritas civil society juga. Iya, iya. Ini kan kemarin yang kayak apa hotel apa tuh saya lupa di kawasan Senayan. Fairmont. Cuma 3 orang. Iya. 3 orang teriak-teriak aneh. Dalam posisi seperti itu wartawan udah siap. Berarti ada yang mengkoordinir. Iya, ada yang bayar, ya. Gitu loh. Nah, kita itu hak teman-teman. Tapi bahwa apa yang dilakukan DPR dan pemerintah hari ini sudah sesuai, sudah bagus untuk kita menyiapkan diri menyambut 2045. Tapi saya sendiri memberikan catatan, jujur masih kurang. Harus diakui masih kurang. Kalau itu alasan penambahan penempatan perwira aktif TNI dengan keahliannya di kementerian dan lembaga ini 6 ini karena pertimbangan keahlian, maka saya bilang sebagai wartawan, saya bilang masih kurang. Apa saja yang perlu diisi lagi? Tolong nanti 1 tahun, 2 tahun ke depan dipertimbangkan lagi untuk diisi lagi. 1, imigrasi. 2, kepabeanan, terutama intelijennya. 3, intelijen pajak. 4, Kementerian Komunikasi dan Digital. Karena itu menyangkut dengan lalu lintas frekuensi udara. Itu harus diisi di sana minimal sekali itu dari Angkatan Udara. Perwira aktif dari Angkatan Udara. Yang berikutnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kalau toh bukan dirjennya, maka minimal direkturnya. Di eselon 2-nya. Satu lagi, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kalau toh bukan dirjennya, maka minimal direkturnya, eselon 2-nya. Setelah itu, Bulog. Karena Bulog ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Itu yang perlu. Silakan berjalan. Terima kasih buat teman-teman DPR bahwa apa yang Anda lakukan, Anda perbuat, itu adalah hal yang bagus menurut saya. Karena tadi Bang Julpan bilang, 20 tahun. Negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat sipil untuk mengelola negara. Tapi yang terjadi kemudian adalah bukan tambah baik. Jujur, saya jadi Bang Cahaya dan Bang Julpan jadi wartawan di era Pak Harto loh, Pak. Dari awal tahun 90. Tidak lebih baik dari prestasi yang dicapai oleh Pak Harto. Pak Harto turun pada saat pertumbuhan ekonomi mencapai 7% lebih. Akibatnya apa? Indonesia masuk bersama 4 negara lain sebagai macan Asia baru. Bersama Hong Kong, bersama Korea Selatan, dan bersama dengan Singapura sebagai macan Asia baru. Tapi itu harus diakhiri. Kenapa harus diakhiri? Karena kalau Indonesia kuat, Indonesia bakal seperti Bung Karno. Bung Karno lah yang memerdekakan negara-negara Asia Afrika yang kena penjajahan. Ini yang saya lihat masuknya TNI hari ini di kementerian dan lembaga itu harus dilihat, harus dipikirkan, harus dilihat semata-mata untuk penguatan kita dalam bernegara. Tidak ada mau ada hegemoni TNI, tidak ada lagi di pemerintahan sipil. Tidak ada ruang. Konstitusi kita, kata Profesor Dr. Margarito Kamis, tidak ada ruang untuk tentara itu berkuasa kembali seperti di era Orde Baru. Yang paling jelas, dia tidak ada lagi di DPR dan MPR. Sehingga tidak ada praksi TNI Polri di DPR, di DPR dan MPR. Harusnya, kalau saya, Bang Julpan jujur, untuk menjaga ideologi negara, maka TNI dan polisi harus ada di MPR. Ada praksi kecil di MPR untuk menjaga ideologi negara. MPR tidak bisa buat apa-apa loh, Bang Julpan. Tapi di DPR tidak.
tapi minimal di MPR. Ada fraksi kecil jumlahnya mungkin 20 orang lebih sampai 30 orang dalam rangka menjaga ideologi negara. Ini harus kita pikirkan ke depan untuk menjaga, kalau toh mudah-mudahan tidak. Tapi kalau sewaktu-waktu, ingat loh Bang Julpan, kasus PKI bukan hal yang kita bilang biasa-biasa saja. Ya. Nah, kalau toh perlu dipikirkan, nantilah ke depan kita pikirkan bahwa kalau ada pikirkan maka perlu dipikirkan MPR ada TNI Polri ada di MPR. Apa tujuannya? Menjaga ideologi negara, karena di sana perubahan konstitusi itu dibuat di MPR, tidak di DPR. DPR tidak usah ada TNI dan Polri, tapi hanya di MPR. Dan kita pikirkan ke depan, kalau memang itu menjadi hal yang perlu kita butuhkan gitu. Ya, jadi kalau saya lihat begini, memang sejak awal dulu, kalau kita lihat gerakan-gerakan para aktivis NGO ya, itu memang membangun citra ketidaksukaan kepada Prabowo kan gitu. Seolah-olah ini Prabowo ini, apalagi kalau dia menjadi presiden, ini pasti akan otoriter. Apa saya salah? Ya. Padahal kan dia harus lihat bahwa seorang sipil bisa lebih otoriter dari militer. Oh, Tapi seorang militer bisa demokratis daripada sipil. Ini kan jangan dilihat ini kaku. Seolah-olah kalau sipil pasti demokratis, kalau militer pasti otoriter. Nah, ini kan satu pandangan yang menurut saya keliru. Ini kan kita bicara manusia. Manusia ini punya pikiran, punya hati, membaca situasi, ya kan, punya nurani. Oleh karena itu, kalau menurut saya bahwa pikiran-pikiran yang membangun bahwa ini setiap yang dilakukan oleh pemerintah sekarang di bawah Prabowo, ini dianggap adalah ini kepentingan militer, ini adalah otoriter, ini kan satu pandangan yang menurut saya keliru gitu, yang harus kita luruskan. Nah yang ini kasihan kan adik-adik kita ini, kalau saya dengar wawancara mereka di TV itu kan nggak ngerti masalah, ini akan jadi militerisme ini. waduh. Nah karena ini kan ada indoktrinasi kepada mereka, sebagian mereka itu kan. Bang Julpan, Bang Julpan ikuti perkembangan. Bang Julpan di Mega, di era Pak Habibie, Agus Dur, oke lah Pak SBY tentara, Pak Jokowi. Belum pernah dalam catatan sejarah ada gerombolan aktivis civil society masuk di kabinet sebanyak Pak Prabowo. Itu hanya terjadi di eranya siapa? Eranya Pak Harto. Pak Mar'i Muhammad, Akbar Tanjung, Kosmas Batubara, Fahmi Idris, Fahmi Idris, Abdul Ghafur. Tokoh-tokoh sipil yang ada di kabinet. Hari ini, setelah 20 tahun lewat, mungkin 30 tahun, 40 tahun lewat, baru ada lagi militer menampuk gerombolan civil society masuk kabinet. Ada Natalius Pigai, ada Agus Priyono Jabo, Wakil Menteri Sosial. Ada Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Penanggulangan Kemiskinan. Ada Faisal Reza. Ada Faisal Reja, ada Areja Patria, ada lagi Iwan Somule, ada lagi Ferry Yuliantono, ada lagi Gus Ipul, Menteri Sosial. Ya. Ini ada gerombolan aktivis rame-rame mas. Ada Noel Ebenezer, Wakil Menteri Nol. Iya, Wakil Menteri Tenaga Kerja. Ada Yandri Sutanto, ada Viva Yoga, ada Maman Abdurrahman, ada Bahlil Lahadalia, ada, udahlah, gerombolan aktivis civil society yang hari ini ada di kabinet. Itu baru ya Pak Harto sedikit lah, tapi yang perbanyak ini, di mana otoritarisme yang mau dimunculkan dari Pak Prabowo. Pak Julpan, ada satu yang barangkali orang, Pak Julpan mungkin pasti tahu. Makan apa namanya? Makan gizi gratis. Saya jujur saya harus bilang saya sendiri nggak nyampe bagaimana tadinya Pak Prabowo itu kan cuma berpikirnya rakyatnya tidak boleh miskin, rakyatnya itu bisa sekolah, bisa makan dan jangan sampai tidak bisa makan. Kalau masalah makan ini kan Bang Julpan ingat Sayyidina Umar itu pikul
beras dan gandum, bawa ke rumah rakyatnya sebagai kepala negara, sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, pikul beras bawa ke rumah rakyatnya sendiri. Sahabatnya pengen ambil dari Sayyidina Umar untuk bawa, tidak, ini rakyat saya pikul sendiri bawa ke. Nah, hari ini Prabowo berpikirnya apa namanya? Program makan bergizi gratis. Sandarannya kepada agama kan luar biasa. Wah, kita tahu lah Pak Prabowo ini ya tumbuh dari tentara dan cenderung sosialnya tinggi lah. Itu hal yang biasa. Tapi bahwa saya nggak jujur, saya nggak kebayang bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan program makan bergizi gratis dan lain-lain itu adalah sentuhan moral keagamaannya begitu dalam. Saya nggak tahu, mudah-mudahan kita tidak menganggap Pak Prabowo ini udah sedikit agak kayak Pak Harto di ujung-ujung masa jabatannya. Pak Harto di ujung-ujung masa jabatannya bikin Muslim Pancasila, ya Islam Muslim Pancasila, bangun masjid di seluruh Indonesia, bikin ICMI, bikin bank muamalat, bikin ini sehingga ada juga teman-teman yang tidak setuju. Tapi ya kita doakanlah Pak Bang Julpan sehingga satu aja saya berharap Pak Prabowo ini sehat, umur panjang, sehingga melewati 5 tahun ini dengan mungkin masih kurang-kurang, tapi bisa kita sempurnakan di 5 tahun berikutnya. Itu yang ya saya kira memang tidak mudah ya menyelesaikan problem-problem seperti benang kusut. Makanya kan semuanya kan harus sabar. Kalau nggak salah saya ini kan kalau kita hitung hari masih 150 hari. Ya. Tanggal 20 hari ini. Hari ini apa ya? 20. Tanggal 20. Hari ini tepat 150 hari. Ya. 5 bulan Pak Prabowo menjabat sebagai presiden ketika dilantik di 20 Oktober 2024. Ya kan sebenarnya kalau kita bicara pandangan-pandangan, pendapat-pendapat di media sosial yang sekarang sudah terlalu banyak juga yang sudah mengkritik pemerintah 150 hari ini. Ini kan tidak objektif. Apa yang bisa dilakukan orang 150 hari? Jangankan ngurus negara, Kak. Orang hari ini menikah, ya kan? Nggak bisa langsung melahirkan. 150 hari itu banyak yang jadi masalah itu. Itu baru satu rumah tangga. Belum punya anak nih. Coba tanya Dela tuh. Iya kan? Masih banyak masalah inilah itu. Nah, jadi apalagi ngurus negara, bukan hanya sekedar ngurus rakyat 270 juta. Luasnya negara ini. Problem yang sudah berlarut-larut. Yang juga ini harus diselesaikan. Nah, ini kan tidak bisa diselesaikan dengan tangan besi. Tetapi kan dengan sabar, dengan bertahap, gradual ya. Mudah-mudahan ini bisa diatasi lah pelan-pelan. Kita lihat sekarang, walaupun belum ada proses hukum yang tuntas, tetapi koruptor, orang mau melakukan korupsi sekarang. Hampir tiap hari sekarang ya tangkap OTT, hampir tiap hari. Saya kira sekarang yang masuk ke Jaksa Agung atau KPK, itu kasus korupsi ya, data-datanya sudah ada 1 meter sampai 5 meter tingginya tuh dokumen. Cuman kan tinggal ambil aja, ya kan? Satu-satu disisir nanti untuk diselesaikan. Jadi mesti sabar gitu loh. Karena problem korupsi aja ini sudah begitu dahsyat. Bang Julpan kan pernah main kopi. Kalau kita tanam kopi Bang, itu kan nggak bisa langsung buah Bang. Mesti kita pupukin dulu. Kita bersihin rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhannya dulu. Ya butuh waktu hampir 1, 2, 3 tahun baru bisa menghasilkan. Jadi, apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini masih mencoba untuk menata kelembagaan. Masih mencoba untuk menyentuh beberapa hal tertentu yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Apa saja contohnya? Minyak. Apalagi? Anggaran. Efisiensi.
Apalagi? Iya, Pangan. Pupuk. Ini mafianya bertahun-tahun, bahkan mulai dari Orde Baru sama sekali tidak bisa tersentuh. Mafia anggaran ini orang pertama yang berteriak namanya Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo tahun 92. Baru disentuh lagi oleh Prabowo tahun 2025. Berapa tahun? 92 ke 2025, 30 tahun lebih. Anak dan bapak yang menyentuh mafia anggaran ini hari ini. Minyak. Reja Khalid sama sekali sejak Orde Baru. Orde Baru, Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Mega, Bu Mega, SBY, Jokowi. 7 presiden, 6 presiden. 6 presiden tidak mampu menyentuh mafia minyak yang namanya Reja Khalid. Alvin Lee sempat teriak di era Gus Dur dan Mega, hilang aja begitu Alvin Lee. Tapi hari ini Pak Prabowo ambil anaknya. Reja nggak mau datang, anaknya diambil, Pak Julpan. Kalau daripada anak ya mendingan, kalau saya dipilih antara anak saya mendingan saya yang masuk lah, biar meninggal di dalam penjara nggak apa-apalah, tinggal ibadah dan berdoa aja dalam perbanyak ibadah, baca Quran dalam penjara gitu. Oh, ini Reza Khalidnya nggak datang ya? Belum sampai sekarang ini belum disentuh gitu. Ini kan itu. Terus Pak Julpan tahu mafia pupuk. Mafia pupuk ini diteriakin oleh Pak Harmoko itu sejak masih Menteri Penerangan. Hari ini semua dipecat-pecatin sama Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Jadi Pak Prabowo sedang menyentuh hal-hal mendasar dulu. Pelan-pelan akan masuk. Insya Allah lah kita doakan beliau sehat, umur panjang. Itu yang paling penting. Ya. Tapi jangan terlalu direcokin dulu gitu loh. Kasih kesempatan dulu untuk kerja dulu, kenapa sih? Jadi kalau saya sementara ya, kesimpulan saya sementara, memang banyak dari pihak asing, seperti kakak bilang tadi, ini memang tidak senang dengan apa yang akan dilakukan oleh Prabowo. Dan kemungkinan mereka juga kaget, kok Prabowo bisa menang dalam Pilpres kemarin. Tentu kan Prabowo sendiri mengatakan ini kan faktor dukungan Pak Jokowi misalnya ya. Oke. Tetapi kan faktor-faktor ini kan tidak dibaca oleh mereka. Sehingga situasi berubah, justru Prabowo yang menang menjadi Pilpres. Jadi kita tahu bahwa upaya-upaya pelemahan dari pemerintah ini dengan menggunakan isu-isu politik seperti militerisme dan otoritarisme, ini ada pasti ada tangan asing di dalam permainan ini, kakak. Oke kak, kita sudah hampir 1 jam ini ngobrol ya, nggak terasa ya. Ya. Sebentar lagi kita harus buka puasa, lemas juga. Aku lihat kakak Kisman juga ngomongnya udah capek juga ini, udah lemas-lemas kita. Sudah ingin menyentuh kurma ya. Iya, itu dia tuh. Terima kasih Kak Kisman. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.